Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Bang Rasa Mala. Mas Fansur Febrian di sini mengatakan Bang Rasa Mala bahwa walaupun kuasa hukum dari Verdi Sambo meragukan bahwa dakwaan unsur pembunuhan berencana kurang jelas di mana direncanakan, apakah di Magelang atau Saguling, tapi dari kuasa hukum mengatakan di sini bahwa ancaman pembunuhan sudah ada dan terjadi sebelum di Saguling, bahkan dari Magelang. Ini bagaimana kuasa hukum menanggapinya? Pertama gini, apa yang saya sampaikan tadi itu kan juga berbasis pada surat dakwaan. Karena ini kan yang mewakili kepentingan hukum publik, masyarakat dan juga korban itu kan jaksa penuntut umum. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu disampaikan bahwa pada tanggal 7 ketika dilaporkan oleh Bu PC kepada Pak Verdi Sambo adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, maka Pak Verdi Sambo kemudian merespons secara emosional. Setelah itu dia menenangkan diri dan menyusun rencana. Begitu di dalam dakwaannya dibunyikan, disebutkan. Artinya berdasarkan dakwaan, rencana tersebut baru muncul pada saat ada laporan di Saguling tersebut. Makanya sekali lagi kan basis pembuktian kita bersandar pada dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bukan kita ngarang-ngarang begitu. Termasuk tadi kalau disampaikan oleh penasihat hukum bahwa ada komunikasi antara Joshua dengan Vera yang menyampaikan bahwa Joshua akan dibunuh begitu secara jelas, komunikasi yang disebutkan seperti itu saya pikir itu juga tidak ada di dalam berkas perkara gitu. Jadi sekali lagi kita kan mau membantu majelis hakim untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya sehingga majelis hakim bisa menilai secara jernih. Oleh karena itu semua saksi yang menyampaikan keterangan nanti di persidangan diharapkan menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Jangan ditambahi, sampaikan apa yang memang dialami langsung, diketahui langsung, dirasakan langsung, dilihat langsung. Karena memang kriteria keterangan saksi adalah demikian gitu. Jadi sekali lagi kita tunggu nanti jaksa penuntut umum dengan kewenangannya untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dakwaan. Nanti juga berikan kesempatan kepada terdakwa dan kami untuk menyampaikan pembelaan dan biar nanti hakim yang memutuskan. Kira-kira itu. Saya ke Prof. Gayus. Prof, sebenarnya persidangan ini pasti akan membuktikan apa yang ada di surat dakwaan. Tapi sekiranya ada bukti lain yang bisa ditambahkan, misalnya kesaksian Vera bahwa ada ancaman yang terjadi sebelum berada di rumah Saguling, ini bisa masuk materi atau di luar materi yang dibutuhkan untuk membuktikan surat dakwaan, Prof? Ya, secara hukum acara kalau itu tidak didakwakan di dakwaan tentu tidak bisa masuk kepada pemeriksaan kepada pokok perkara ini. Ini kan hanya ada dua, yaitu yang menjadi utama dari dakwaan ini adalah pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua adalah 338 itu merampas jiwa orang, nyawa orang dengan sengaja, dan juntonya 55 dan 56 tentunya kalau nanti ketemu. Nah bagi saya tentu itu, kalau suatu saat nanti akan dipersoalkan yang di SP3 mengenai kekerasan seksual dan sebagainya, tentu itu harus melalui upaya hukum lain. Ini pandangan saya. Kemudian kalau itu ditujukan untuk menemukan motif ya, bahwa ini spontan apa tidak spontan. Saya pikir motif ini tidak selalu harus diangkat ya, nanti bisa ketemu sendiri. Tapi persiapan untuk menuju kepada dakwaan primer ini pembunuhan berencana cukup dengan persiapan. Itu pandangan saya. Tentunya nanti pengadilan akan memeriksa lebih dalam lagi. Pada tahap berikutnya itu tahap terdakwa, pemeriksaan terdakwa itu tahap 6 ya. Jadi saya akan mengatakan hal-hal yang saya lihat dalam perkara ini adalah persiapan. Apa persiapannya? Ya persiapan untuk melakukan pembunuhan berencana itu dengan cara meminta bantuan orang. Di antaranya orang yang menolak. Ini pandangan saya. Kemudian juga masih ada yang lain, yaitu persiapan senjata yang diisi dengan peluru untuk digunakan untuk melakukan pembunuhan. Nah ini adalah persiapan yang menuju kepada perencanaan. Ini pandangan saya, yang mungkin nanti hakim memiliki pandangan yang berbeda, bisa saja. Oke, sekarang saya ke Mas Mansur. Bagaimana kalau itu menjadi jawaban kalau Vera punya hal yang disampaikan, belum tentu ini bisa menjadi hal yang dikuatkan dalam persidangan. Punya apa lagi nih? Keluarga punya bukti bahwa Sambo memang merencanakan pembunuhan atau bagaimana? Baik,
Saya sangat sepakat tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Gayus, itu sangat tepat sekali karena esensi daripada pembunuhan berencana ini kan adanya persiapan. Sedangkan yang saya sampaikan tadi terkait bukti dari Vera dan keterangan saksi dari Vera itu menjadi bukti permulaan kami ketika melakukan projustisia. Sehingga akhirnya mengarah ke seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian sekarang karena sudah memasuki ranah dakwaan dan sudah harus dibuktikan oleh JPU, pasal-pasal tersebut sebetulnya seperti yang tadi disampaikan Prof. Gayus sudah terpenuhi seharusnya karena apa? Sudah ada perencanaan. Kalau misalnya dia spontanitas berarti kan dia ketika bertemu langsung baku hantam atau langsung ditembak di tempat itu mungkin tidak masuk ke 340, tapi karena sudah ada minta bantuan orang, kemudian sudah mempersiapkan senjatanya, ada komunikasi katanya telepon antara Bu PC dengan Pak FS, ya kan? Itu menurut saya pribadi sudah masuk ranah 340 seharusnya. Namun kembali lagi nanti ketika di pembuktian juga sampai putusan akhir, hakim berkeyakinannya seperti apa? Ya. Kan seperti itu. Karena kasus ini sebetulnya kita bandingkan dengan kasusnya Mirna waktu itu justru lebih gamblang ini bukti-buktinya dan saksinya. Gitu loh. Walaupun saksi dari kami sebagai pelapor ini lemah posisinya karena tidak melihat secara langsung, tidak ada di lokasi tersebut. Namun yang menjadi saksi kunci adalah ya para terdakwa ini dan juga yang sekarang menjadi justice kolaborator. Oke. Ya, sekarang saya ke Bang Rasa Mala. Oke, diamini oleh Mas Mansur di sini. Saksi pelapor memang tidak melihat secara langsung. Tapi kita perlu ingat bahwa dalam persidangan Baradae ini kan suasana agak guyup ya. Dengan keluarga Joshua, dengan Baradae. Bahkan Baradae menegaskan akan membantu keluarga Joshua. Nah, ini bagaimana klien Anda? Ya, pertama begini Mbak, soal kehadiran keluarga dalam memberikan kesaksian itu tentu kita perlu menghargai dan memberikan kesempatan yang luas kepada pihak keluarga untuk memberikan keterangan. Bagaimanapun keluarga adalah korban yang kehilangan anaknya Joshua. Itu harus diberikan kesempatan. Bersamaan dengan kehadiran mereka juga nanti seperti saya perhatikan juga di sidang sebelumnya Eliezer, keluarga juga dapat menyampaikan harapannya terhadap persidangan tersebut. Untuk itu kami menghargai dan tentu saja dalam kaitan itu kita perlu menyampaikan keprihatinan secara luas kepada keluarga Joshua tentu yang mengalami situasi ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi disampaikan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi itu akan lebih berat pada saksi-saksi yang memang hadir pada peristiwa tersebut begitu. Siapa saksi-saksi yang melihat langsung, sebagian besar memang ini sudah jadi terdakwa begitu. Tetapi sekali lagi saya sendiri tetap mengharapkan meskipun saksi akan merangkap juga statusnya sebagai terdakwa, tetapi juga karena pengawasan atau perhatian publik yang sudah sedemikian besar, maka tentu kita mengharapkan mereka semua bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya supaya nanti hakim bisa menilai secara jernih begitu, supaya kita semua nanti di bagian akhir hakim bisa memutuskan dan masyarakat bisa melihat hasil keputusan apa sebenarnya yang terjadi, apa fakta hukumnya, dan apa putusan pidana yang rasional, yang logis nanti bisa diterima oleh publik begitu. Saya pikir itu ke depannya. Kalau soal keluarga hadir tentu itu harus diberikan kesempatan seperti juga dalam persidangan sebelumnya. Hanya nanti yang perlu dipertimbangkan adalah soal efektivitas. Apakah kemudian keluarga harus hadir di 3 persidangan yang lain secara berturut-turut, padahal keterangannya mungkin kurang lebih hampir sama begitu. Nah, itu mungkin yang harus dipertimbangkan soal efisiensi dan efektivitas persidangan. Oke, sekarang saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau melihat dari apa yang tadi saya tanyakan bahwa keluarga Joshua tidak terlalu banyak hal yang bisa disampaikan dalam persidangan karena mereka merupakan saksi pelapor. Tapi ada Baradae di sini. Tapi kita tidak lupa juga bahwa Baradae ini sempat keterangannya berubah-berubah ya. Kira-kira nanti akan menjadi bahan pertimbangan tidak sih oleh hakim? Ini yang ditegaskan juga oleh Bang Rasa Mala. Yang disampaikan harus fakta sebenar-benarnya. Bagaimana? Bagi pandangan saya, bukan bermaksud mendahului persidangan, tentu Baradae ini adalah pelaksana. Ini satu sosok yang menjadi pelaksana dari apa diminta oleh orang yang disebut sebagai pelaku utama ya. Kalau saya sebut FS itu adalah pelaku utama dan disebut diakui oleh Kapolri ketika itu.
Tetapi pelaku utama ini kan tidak langsung melakukan. Setahu saya mungkin nanti pembuktiannya akan meluas apakah benar dia juga ikut menembak. Kalau dia tidak ikut menembak, maka pelaku pelaksana itu adalah Baradae. Nah, pasal 55 itu menentukan dan tegas. Itu kalau bersama itu sama-sama, jenis hukumannya juga sama. Ini pandangan saya. Tetapi saya perlu menyampaikan mengenai saksi dari keluarga. Mahkamah Konstitusi itu telah memperluas kedudukan saksi, tidak saja melihat, mendengar, mengalami sendiri, tetapi siapa saja melaporkan atau menyatakan di persidangan atau di penyidikan yang mempunyai pengetahuan yang relevan. Artinya saksi itu udah luas, tidak usah yang mengalami sendiri atau melihat sendiri, mendengar sendiri. Itu pandangan saya. Ya, sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada sejumlah narasumber saya, mengingat bahwa momen yang paling tidak terlupakan ketika persidangan Baradae bertemu dengan orang tua Joshua, Baradae sampai memohon ampun, sampai bersimpuh. Mengingat 1 November nanti pertemuan pertama Verdi Sambo dengan keluarga Joshua, momen ini akan terjadi tidak ya? Sesaat lagi.